Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu yang menonton video ini. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Jodantan, Diki Rianto, dan juga Selin akan menjelaskan tentang manajemen hubungan pelanggan pada UMKM Are Singkong Balado. Pertama-tama akan saya jelaskan bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen hubungan pelanggan (CRM) pada UMKM Are Singkong Balado. Are Singkong Balado merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan cemilan singkong balado. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui observasi langsung dan wawancara dengan pemilik usaha. Analisis dilakukan menggunakan kerangka kerja CRM yang meliputi identifikasi pelanggan, diferensiasi, interaksi dengan pelanggan, dan personalisasi layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Area Singkong Balado telah menerapkan beberapa aspek CRM dalam menjalankan bisnisnya. Identifikasi pelanggan dilakukan dengan mengelompokkan pelanggan berdasarkan frekuensi dan jumlah pembelian. Pelanggan yang loyal diberikan perlakuan khusus seperti potongan harga dan prioritas layanan. Interaksi dengan pelanggan dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pesan. Personalisasi layanan diwujudkan dengan menawarkan produk berdasarkan referensi pelanggan. Meskipun demikian, penerapan CRM di area Balado masih belum optimal. Belum ada sistem pencatatan data pelanggan yang terstruktur sehingga menyulitkan analisis perilaku dan kebutuhan pelanggan. Pemanfaatan teknologi untuk CRM juga masih minim. Oleh karena itu, area Balado perlu menyusun strategi CRM yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan manfaat teknologi yang relevan. Dengan CRM yang lebih baik, area Balado dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, menjaga pertumbuhan bisnis, dan unggul dalam persaingan. Oke, lanjut ke pendahuluannya. Di, jadi di era persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan pelanggan menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Tidak terkecuali bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang harus berjuang keras agar dapat bertahan dan berkembang. Salah satu strategi yang dapat diterapkan UMKM adalah manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini merupakan pendekatan terintegrasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mempertahankan pelanggan dengan mengelola hubungan antara organisasi dan pelanggannya. UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar, baik dari segi skala sumber daya maupun kapabilitas. UMKM umumnya memiliki sumber daya terbatas, terstruktur. Dalam konteks Indonesia, UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pendapatan. Di tengah tantangan tersebut, penerapan CRM dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. CRM memungkinkan UMKM untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara lebih baik, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih personal dan memiliki nilai tambah. Area Singkong Balado merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang produksi makanan, minuman, dan cemilan. Didirikan pada tahun 2018, Area Singkong Balado menghadapi tantangan yang dapat menarik pelanggan baru dan menjaga loyalitas pelanggan di tengah maraknya persaingan bisnis kuliner. Penerapan CRM yang efektif diharapkan dapat membantu Area Singkong Balado untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya implementasi CRM bagi UMKM. Indah Sari et al. Menemukan bahwa penerapan CRM pada UMKM kuliner di Kota Malang dapat meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, serta kinerja pemasaran. Sementara itu, Surjanti dalam penelitiannya itu, UMKM di Surabaya menyimpulkan bahwa CRM berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan dan keunggulan yang bersaing dan berkelanjutan. Terlepas dari manfaatnya, implementasi CRM dan UMKM seringkali menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, teknologi, dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi dan kebutuhan UMKM dalam menerapkan CRM yang sesuai dengan karakteristik dan kapabilitas usaha. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi
Beberapa permasalahannya sebagai berikut. Pertama, bagaimana praktik manajemen hubungan pelanggan yang selama ini diterapkan oleh UMKM Ares Kombalado? Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi CRM pada UMKM Ares Kombalado? Yang ketiga, bagaimana strategi CRM yang sesuai untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan daya saing UMKM Ares Kombalado? Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik manajemen hubungan pelanggan yang diterapkan oleh UMKM Aris Singkong Balado, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi CRM pada UMKM Aris Singkong Balado, merumuskan strategi CRM yang sesuai untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan daya saing UMKM Aris Singkong Balado. Berikutnya manfaat dari penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu manfaat teoritis memperkaya literatur mengenai implementasi CRM para UMKM khususnya di sektor kuliner dan memberikan kerangka konseptual strategi CRM yang relevan dengan karakteristik dan kapabilitas UMKM. Kalau dalam manfaat praktisnya, sebagai masukan bagi UMKM Resiko Balado dalam menyusun dan menerapkan strategi CRM yang efektif, menjadi referensi bagi UMKM lain yang ingin mengimplementasikan CRM untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan kinerja bisnis dan membantu pengambil kebijakan dalam merancang program pendampingan UMKM terkait manajemen hubungan pelanggan. Tinjauan pustaka yang pertama itu konsep Customer Relationship Management atau CRM. Di sini ada definisi CRM. CRM adalah pendekatan terintegrasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mempertahankan pelanggan dengan cara mengelola hubungan antara organisasi dan pelanggannya. CRM bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Customer Relationship atau CRM adalah rencana bisnis yang didasarkan pada manajemen kontak pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan loyalitas dan kepuasan perusahaan. CRM tidak hanya mencakup penggunaan alat tetapi juga strategi metodis untuk memahami tuntutan konsumen dan memperkuat ikatan yang lebih dalam dengan mereka. CRM ini berkembang seiring dengan pertumbuhan industri dan digitalisasi. Dulu, perusahaan mengadakan interaksi manual dengan pelanggan melalui layanan tatap muka atau telepon. Namun dengan kemajuan teknologi, CRM kini dapat mengintegrasikan berbagai data pelanggan ke dalam satu sistem yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, komponen CRM. CRM terdiri dari 3 komponen utama yaitu manusia, people, proses, dan teknologi. Komponen manusia meliputi keterampilan, kemampuan, dan sikap karyawan dalam berinteraksi dengan pelanggan. Komponen ini mencakup prosedur dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola hubungan pelanggan, sedangkan komponen teknologi meliputi sistem dan aplikasi yang mendukung aktivitas CRM. Terus tujuan dari CRM ini adalah untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan profitabilitas pelanggan. Melalui CRM, perusahaan berusaha memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara lebih baik, memberikan layanan yang personal dan bernilai tambah, serta membangun engagement yang kuat dengan pelanggan. Pentingnya CRM bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang pertama ada karakteristik dari UMKM. UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan besar seperti skala usaha yang lebih kecil, struktur organisasi yang sederhana, serta sumber daya yang terbatas. Meski demikian, UMKM memiliki fleksibilitas dan kedekatan dengan pelanggan yang dapat menjadi keunggulan kompetitif. Lalu ada manfaat CRM bagi UMKM. Implementasi CRM dapat memberikan berbagai manfaat bagi UMKM, antara lain meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan dan perilaku pelanggan, memperbaiki kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan, meningkatkan efisiensi pemasaran dan penjualan, serta mendorong pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas. Dampak CRM terhadap kinerja UMKM. Yang pertama, kualitas hubungan dengan pelanggan. Penelitian Asia menemukan bahwa penerapan CRM pada UMKM di Kota Bandung dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan. Kualitas hubungan yang baik ditandai dengan adanya kepercayaan, komitmen, dan kepuasan pelanggan terhadap UMKM. Kepuasan dan loyalitas pelanggan. Studi yang dilakukan oleh Sari pada UMKM
kuliner di Yogyakarta menunjukkan bahwa praktik CRM berpengaruh positif terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung melakukan pembelian ulang, merekomendasikan produk ke orang lain, serta tidak mudah berani pesaing. Kinerja pemasaran dan profitabilitas. Kusuma dalam penelitian pada Raja Susu Bandung menemukan bahwa implementasi CRM yang efektif didukung dengan kualitas produk dan layanan yang baik dapat meningkatkan kinerja pemasaran dan profitabilitas UMKM. Hal ini ditujukan dengan peningkatan pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, serta margin keuntungan yang lebih tinggi. Tantangan implementasi CRM pada UMKM. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. UMKM seringkali menghadapi keterbatasan dalam keterampilan dan pengetahuan SDM terkait CRM. Kurangnya pemahaman konsep CRM, resistensi terhadap perubahan, serta beban kerja yang tinggi dapat menghambat keberhasilan penerapan CRM di UMKM. Lalu ada keterbatasan finansial. Implementasi CRM membutuhkan investasi yang tidak sedikit, baik untuk pengadaan teknologi maupun pelatihan karyawan. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala bagi UMKM dalam menerapkan CRM secara optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diki. Di bagian ketiga ini ada keterbatasan teknologi. UMKM umumnya memiliki infrastruktur dan sistem teknologi informasi yang terbatas untuk mendukung aktivitas CRM. Kurangnya integrasi data, aplikasi CRM yang tidak user-friendly, serta minimnya dukungan teknis menjadi tantangan yang perlu diatasi, menurut Utami dan Setiawan tahun 2023. Selanjutnya di bagian 2,5 ini ada strategi implementasi CRM dan pada UMKM. Bagian 1 ini ada pendekatan bertahap. Penerapan CRM di UMKM sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dengan inisiatif yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Sudrajat dan Novia tahun 2023 menyarankan untuk agar UMKM fokus pada kegiatan seperti pendataan pelanggan, komunikasi yang konsisten, serta perbaikan layanan sebagai langkah awal dalam mengadopsi CRM. Bagian kedua ada pemanfaatan teknologi terjangkau. UMKM dapat memanfaatkan teknologi yang terjangkau dan mudah digunakan untuk mendukung aktivitas CRM, seperti aplikasi pesan instan, media sosial, serta software CRM berbasis cloud. Teknologi ini memungkinkan UMKM untuk mengelola interaksi pelanggan secara lebih efisien dengan biaya relatif rendah, menurut Ratmawati. Pada bagian ketiga, yaitu ada kolaborasi dengan pihak eksternal. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti akademisi, pemerintah, dan sektor swasta dapat membantu UMKM dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan kapabilitas CRM. Kolaborasi ini dapat berupa pelatihan, pendampingan, dukungan infrastruktur, serta pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik menurut Faisal. Di sini ada metodologi. Pendekatan studi ini dimaksudkan untuk menilai strategi manajemen hubungan pelanggan atau disebut dengan CRM UMKM area Singkong Balado. Menggunakan teknologi kualitatif deskriptif dengan memperhatikan observasi langsung dan pengumpulan data lapangan yang menyeluruh. Strategi penelitian untuk menemukan dan memeriksa sistem interaksi pelanggan saat ini. Prosedur studi dimulai dengan survei menyeluruh terhadap perusahaan yang telah berjalan selama lebih dari 1 tahun. Pendekatan penelitian terdiri dari sejumlah fase penting dengan berbagai elemen penting. Luas perusahaan pertama-tama ditentukan yang terdiri dari elemen operasional, teknologi, dan struktur organisasi. Dokumentasi observasi yang dilakukan secara metodis membantu memberikan gambaran menyeluruh tentang teknik manajemen hubungan pelanggan yang digunakan. Selain itu, studi ini berkonsentrasi pada proses identifikasi klien dengan menyelidiki masalah organisasi saat ini dan mengevaluasi pendekatan pilihan dan hasil dari strategi hubungan pelanggan yang digunakan. Kami menyelidiki teknologi dan struktur manajemen hubungan pelanggan secara sangat rinci. Ini mencakup justifikasi teoritis dari kerangka kerja CRM yang relevan dengan penerapannya dalam situasi khusus UMKM area Singkong Balado. Makalah ini bertujuan untuk memahami gagasan CRM, menilai kebenaran instrumen yang digunakan, dan menilai kesesuaian antara teori manajemen hubungan pelanggan saat ini dan aplikasi pragmatis.
Tahap terakhir dari pendekatan ini terdiri dari pemeriksaan kritis terhadap mekanisme interaksi pelanggan. Ini termasuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari pendekatan saat ini, serta menawarkan komentar dan saran yang dapat diterapkan untuk perbaikan. Untuk menjamin keaslian karya, teknik penelitian juga memerlukan dokumentasi menyeluruh, termasuk temuan ujian, plagiarisme, Turnitin UIB. Wawancara mendalam dengan manajemen dan personal terkait, observasi langsung terhadap operasi bisnis, analisis dokumen internal, dan pengumpulan data sekunder adalah beberapa cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Dengan tujuan menemukan taktik yang berhasil untuk menciptakan dan memelihara hubungan pelanggan yang kuat dan langgeng, pendekatan multi metode ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang teknik manajemen hubungan pelanggan di area Singkong Balado UMKM. Dan di sini juga ada daftar pusaka dari artikel ini. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.